Baik, terima kasih Mas Novi atas intronya. Baik, di sini saya langsung aja ya memberikan materi. Baik, sebelum kita mulai ngoding, ya di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum kita menggunakan CI, yaitu kita harus menyiapkan file server. Nah, di sini kalian bisa langsung download, terus langsung install. Nanti setelah itu kita harus mendownload juga code igniter-nya tentunya. Ini, nah di sini saya menggunakan kode igniter 3 karena untuk kode igniter 4 itu masih beta, jadi masih dokumentasinya itu masih kurang. Jadi untuk yang versi sebelumnya itu kode igniter 3 saya akan menggunakan kode igniter 3. Jadi di bisa di folder htdocs. Terus kita pencet OK. Nanti itu sudah ke ekstrak. Nanti kita lihat sudah. Sebenarnya saya menyiapkan yang sudah diekstrak sebenarnya. Namanya web di sini. Nanti kita tinggal menggunakan editnya yang kalian sukai. Kalau di sini saya menggunakan VS Code. Sebenarnya ada bermacam-macam di sini. Ada VS Code, ada Sublime, ada Notepad++. Tetapi saya di sini menggunakan sepertinya tadi ada gangguan jaringan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita buka ini. Kita masukkan dulu foldernya ke dalam kode editor yang kalian inginkan. Terus kita buka folder config dalam project kita. Terus pilih file config.php. Terus di sini kita harus mengatur base URL. Base URL ini adalah lebih tepatnya base lebih tepatnya basic website yang kita buat di sini. Kalau di sini kan kita kan menggunakan lokal server kan di sini. Jadi kita tuliskan http /2 kali terus localhost dan / nah di sini nama proyek kita. Di sini tadi itu saya memberikan nama proyek ini web. Kita harus buka dulu filmnya dan kita jalankan dua modul ini, Apache dan MySQL. Kita harus aktifkan dulu ini. Kalau sudah aktif, nah nanti baru bisa menjalankan proyek yang tadi kita bikin. Oleh aplikasi lain, jadi saya menggunakan port 80. Jadi kalau port defaultnya nggak kepake, itu tidak usah menggunakan ini. Jadi seperti ini saja sudah bisa. Oke, setelah itu kita buka di sini localhost di website. Dan sini kan saya menggunakan port 80. Nanti di sini di URL-nya itu kita masukkan kalau portnya default itu tidak usah masukkan itu. Jadi seperti ini sih. Kita buka PHP admin di sini untuk mengatur ini database yang kita gunakan.
Nah, di sini akan kita lihat ini adalah tampilan PHP Admin. Di sini kita mau membuat suatu database baru dengan mengakses halaman ini. Pertama kita buat dulu database-nya, klik new ini, terus kita masukkan ini nama database-nya, misalkan apa ya, web seperti nama project kita, terus add, kita masukkan nama tabelnya produksi ya, terus pencet go, tunggu. Nah, di sini kita masukkan yang akan kita pakai itu apa? Misalkan di sini ID. Nah, di sini kita juga bisa ngatur juga ini primary key. Primary key itu jadi nanti kalau ada apa ya? Dia terhubung dengan apa ya? Terhubung dengan tabel lain. Nanti yang akan kita panggil di tabel lain itu adalah primary key-nya nih. Go, terus ini saya jadikan auto increment, terus ini nama field yang lainnya saya masukkan nama saya, tipe datanya varchar, di sini panjangnya itu 120 saya aturnya, terus tanggal lahir, ini tipe datanya date, terus saya masukkan alamat. Nah, tipe datanya di sini saya menggunakan teks agar dia bisa agar database ya, field data ini bisa menerima apa ya, kalimat yang panjang, jadi tidak terbatas length. Jadi kalau varchar itu kita harus menentukan panjangnya itu berapa. Kalau di sini kan saya 120. Kalau teks ini dia udah ada bawaannya. Bisa dilihat di sini ini bawah defaultnya itu 65.535. Saya tidak perlu mengatur lagi ini panjangnya segimana. Terus kita pencet save. Sudah ada. Lalu kita masuk lagi ke kode editor kita. Terus kita cari file database Nah, di sini saya sudah menyetel agar proyek kita akan akses database bernama web yang tadi kita sudah buat. Database yang tadi kita sudah buat yaitu bernama web. Tadi saya sudah mengatur agar proyek kita mengakses database bernama web. Terus habis itu kita ke file autoload, terus kita cari, dia akan langsung otomatis load base URL yang kita buat di sini. Terus kita buka dulu, kita buka dulu project yang kita buat tadi, ketikkan localhost slash. Nah, ini kita masukkan nama project tadi kita. Kan tadi saya menggunakan nama projectnya web, di sini slash web. Nah, ini tampil code igniter. Jadi kalian bisa baca di sini penjelasan dari code igniter itu. Nah, sekarang untuk pertama
Controller itu yang menghubungkan antara modal dengan view. Modal itu apa? Modal itu adalah sebuah kumpulan kode yang menghubungkan antara proyek kita dengan database. Intinya seperti itu. Dan controller ini menghubungkan antara model itu dengan view. View itu untuk tampilan kepada user interface. Jadi seperti ini. Ini itu user interface, dia membuat ini file yang kita buat itu ekstensinya itu harus berupa .php agar terdetek oleh website itu dia berupa kode PHP. Nah, di sini kita lihat, kita kopas saja dari controller welcome ini. Kita kopas. Terus nama kelasnya ini harus diganti menjadi sesuai dengan nama file kita. Tapi alfabet pertama itu harus harus kapital. Kalau tidak kapital biasanya dia error. Untuk nama filenya itu juga di depannya harus kapital. Terus kita ke roots agar mengatur agar pas kita buka websitenya, agar pas kita buka website ini nanti langsung langsung ke controller yang kita buat. Di sini kan ada default controller. Dia meloadnya itu controller welcome yang tadi. Di sini kita ganti dengan controller yang tadi kita buat. Tadi kan kita buatnya controllernya itu bernama baru. Dan di sini kita berganti nama baru. Terus kita save. Dari sini. Ini tampilannya sama, soalnya jadi kita kan kopas yang welcome kan, controller welcome kan. Dan di sini kita bisa komen dulu ini, terus kita coba echo dulu, echo hello world. Kita save dan kita refresh websitenya dan bakal keluar ini. Jadi kalau ini default controllernya itu masih welcome, dia tidak akan memunculkan hello world, bakal memunculkan seperti awal tadi. Jadi fungsinya seperti itu, ini default controller di file root. Oke, terus sekarang kita mulai saja ininya. Pertama-tama kita akan mencoba mengambil data yang ada di database kita. Pertama-tama kita hapus dulu ini. Kita load website kita. Kita masukkan dulu datanya di sini menggunakan menu insert. ID-nya ini tidak perlu kita masukkan value, soalnya kan tadi kita sudah menyetel ID-nya itu agar auto increment. Jadi walaupun kita tidak isi, nanti dia akan mengisi sendiri. Kita isi di sini saja. Resa, tanggal lahirnya bebas saja. Alamatnya percobaan sih. Kita masukkan dua data saya dulu. Alamatnya kita go. Nah, di sini sudah berhasil kita masukkan datanya. Oke, nampaknya tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut lagi. Tadi saya sudah masukkan dua data berupa data ini. Nah, yang pertama itu nama Reza dan yang kedua itu Novi. Terus kita di sini bisa
kita sudah mengeluarkan ini this daily get produk di sini ini sama saja kalau di MySQL query-nya itu select bintang di sini ada all from di sini kan produk. Nah ini kan nama table di sini juga nama masukkan nama tabelnya produk. Nah sintaks yang di atas ini itu sama aja dengan sintaks yang di bawah ini. Hanya saja CI itu mempermudah kita agar oke, mohon maaf tadi sepertinya ada gangguan di sinyal saya. Di kita lanjutkan lagi. Oke, di sini tadi kan kita sudah masukkan datanya. Terus ini kita sudah sintaks ini itu berfungsi untuk mengambil semua data di tabel produk. Di sini ini saja di load. Di sini tadi kita ganti fungsinya jadi get, nama fungsinya is load, nama modelnya kita isi model baru. Fungsinya tadi mengenal fungsinya kan get, sini get. Baik, ini saya tadi belum return. Kembalikan datanya. Nanti dari hasil di sini, hasil model ini nanti akan kita masukkan ke dalam variabel hasil. Terus kita lihat dulu datanya menggunakan padam. Di sini masukkan variabelnya tadi itu variabelnya hasil. Terus sudah kita lihat depan properti. Jadi ada arti DB. Nah, oke, kita lanjut. Tadi terakhir kita ini mendapatkan seperti ini. Lihat dulu kita dapatkan. Ini kalau auto member function get ini get product. Kita lihat dari sini database-nya web. Lihat sini. Coba dengan cara lain, sini query. Select. Tadi itu nama tabelnya produk. Save. Ini ada kesalahan di sini. Ini sepertinya saya mengambil helper file. Tidak ada. Kita coba dulu saya di sini echo dulu.
keluar, bisa keluar dari sini. Ini error. Oke, nampaknya tadi ada kesalahan. Saya sudah benarkan di sini. Ini tadi saya lupa menambahkan ini variable true ini. Jadi ini di slot model ini di pertama ini nama modelnya. Di sini itu variabel. Jadi kita bisa merubah nama modelnya ini menggunakan variabel di sini. Kita bisa menggunakan di sini akan model. Nah, di sini kita bisa masukkan juga model. Jadi sebenarnya saya lupa di sini. Terus yang untuk yang ketiga ini menghubungkan antara database dengan proyek kita. Tadi sepertinya saya lupa menambahkan. Kita save. Di sini sudah bisa. Terus tadi kita ke modelnya di sini. Kita di sini high. Kita keluarkan. Kita belum pardam ini. Pardam dulu. Nah, nanti kita bisa dilihat di sini data yang kita ambil dari database. Kita di sini hanya ingin mengambil result-nya saja di sini. Result. Ini result itu di sini. Salah. Kita keluarkan saja di sini. Result. Nah, di sini nanti kita sudah mendapatkan datanya. Yang pertama itu ID-nya 1, namanya Reza, alamatnya sekian. Data yang kedua itu ID-nya 2, namanya Mofi, tanggal lahir sekian, sekian. Terus sebelum kita memberikannya kepada controller, ini kita harus proses dulu datanya agar menjadi JSON. Jadi dia berupa objek, tapi dia berupa data yang dia bisa terima, website bisa terima. Ini hasil dengan JSON di code. Sebelum di code, kita di sini harus JSON encode dulu. Jadi data yang raw seperti ini, di sini kan oke. Di encode di JSON agar dia menjadi data. Ini data ISO. Ini returnnya hasil. Nah, di sini data tadi kan ini berupa objek data raw-nya. Kita ubah menjadi JSON. Terus itu nanti kita ubah lagi di code JSON itu menjadi sebuah string atau array. Ini different properties. Di sini ada di sini
Nah, di sini udah data yang tadi kita ambil situ sudah berupa array. Di sini array pertamanya itu data yang pertama kita, terus array yang kedua ini berupa data yang kedua kita ini yang bernama Wolfie. Baru di sini kita bisa berikan kepada view di sini. Load ini kutip satu. Ini nama view-nya kita misalkan saya ingin nama view-nya itu index. Terus koma, sebelum kita masukkan, kita kirimkan ke view, kita ubah dulu data yang tadi kita sudah fill dari model untuk dimasukkan ke dalam array agar kita bisa looping data-data tersebut. Soalnya kan ini datanya bukan persatuan gitu, jadi kita harus masuk ke dalam array agar nanti di view-nya kita bisa looping. Jadi kalau ada data baru kita tidak usah namakan script baru lagi. Ini kita akan data view ke hasil. Terus kita masukkan di sini, ini nama filenya, koma, masukkan tadi datanya. Kita save, terus kita ke view, folder view, file, namanya index.php. Di VS Code ini ada cara gampang untuk menunjukkan HTML, tinggal pencet ketik HTML, nanti kita diberikan pilihan di sini. Saya menggunakan HTML5 di sini. Namanya di sini code igniter. Title di sini untuk nama website kita. Kalau di sini kan localhost. Kalau kita menggunakan title ini, nanti localhost ini akan berganti dengan title yang kita masukkan di sini. Terus ini bodinya di sini untuk apa ya? Seluruh semua tempat yang di sini. Di sini kita sudah di looping dulu data yang tadi sudah kita dapat. Ini tadi itu data, ini itu sebagai data saja agar kita tidak pusing. Terus kita echo dulu saja di sini. Echo, ini data, terus data yang akan kita keluarkan itu adalah nama. Seperti ini. Save, press. Oh, di sini lupa. Sedikit lupa di sini. Kita lihat dulu project sebelumnya yang saya buat di sini. Oh, di sini. Jadi sebenarnya kalau untuk pemrograman itu di semua bahasa pemrograman, yang terpenting itu bukan apanya, bukan mengingat codingan, karena yang terpenting itu kita bisa mengerti sebuah codingan.
Kita kopas aja di sini. Nah, dan ini kita sudah keluar. Terus kita kembali ke index.php. Nah, di sini itu kita bisa menampilkannya berupa tabel. Di sini saya mau membuatnya itu seperti tabel di sini. Kita masukkan dulu ini, kita atur tabelnya. Di sini tanggal lahir. Terus ini itu alamat. Terus kita di tengah-tengah for each ini kita masukkan table body. Masukkan td. Kita buka PHP di sini. Terus sama dengan ini sama aja kayak PHP. Ini echo. Sama aja echo. Jadi agar lebih singkat kita bisa mengulang ini. Sini data yang tadi kita ingin keluarkan itu sini nama. Terus selanjutnya sini data tanggal itu tanggal lahir. Terakhir sini itu alamat. Kita save. Terus kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Terus kita di sini ingin menampilkan bordernya itu menggunakan atribut border di table. Sini saya bordernya itu 1 pixel. Kita refresh dan kelihatan seperti ini. Lalu di sini saya ingin membuat halaman input. Sini kita href dulu. Ini echo base URL underscore URL. Ini nama controllernya. Kan kayak ini controllernya yang baru ini kan sudah kita dijadikan default kan. Nah, di sini kita tinggal memanggil fungsinya saja. Misalkan di sini saya masukkan fungsi tambah. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan base URL. Nah, base URL ini yang tadi kita atur di config.php di sini. Nah, sesuai dengan yang ini. Jadi nanti dia bakal mengeluarkan localhost port 8080/web/tambah di sini. Nanti di sini input data refresh sudah ada. Nah, di sini page phone soalnya kita belum membuat function baru di sini. Kita harus membuat function di VS Code saya menggunakan plugin jadi lebih mudah di sini.
tinggal matikan fun, nanti dia akan membuatkan function untuk kita. Sini tambah nama functionnya, kita hapus ini, terus kita di sini this load view, kita mau ngeload view-nya itu view tambah, kita save, terus kita ke view, kita bikin baru di sini tambah .php, kita seperti biasa HTML5, kita jadi tambah saja. Terus di bodinya ini kita menggunakan form. Formnya itu kita menggunakan form post ya, agar keamanan security-nya itu lebih terjaga di sini. Actionnya itu kita ke base URL kan, menggunakan base URL biar kita tidak usah susah put. Nah, formnya ini kita buat ini ya, formulir ini yang ditambahkan. Ini nama inputannya nama. Terus kita buat lagi di sini label for tadi itu tanggal lahir, ini tanggal saja, tanggal lahir. Ini inputnya berupa date, tipenya date, namanya di sini tanggal saja, tanggal. Terus kita buat lagi satu lagi untuk alamat. Di sini untuk alamat saya menggunakan teks ya, agar ya lebih banyak, bisa menerima lebih banyak dan tidak usah susah. Namanya di sini alamat, id-nya kita buang, costnya buang, row-nya buang, kita ganti dengan x saja. Sudah ada. Ini sepertinya kurang rapi, kita biar dulu saja biar lebih rapi. Lihat di sini, ini height-nya ini pakai kita menggunakan inline CSS di sini. Ini tuh baru
itu input. Setelah itu di sini kita buat function input. Nah, di sini biasanya saya membuat variabel terlebih dahulu di sini, variabel input, agar nanti tidak usah mengetik ulang this input seperti itu. Di sini saya bikin dulu variabelnya. Terus di sini kita buat variabel baru ya berbentuk array. Nanti di sini dalam arraynya itu data-data yang tadi kita inputkan. Ini nama, ini input. Kalau tadi kita tidak mendeklarasikan, nanti di sini harus kita memasukkan this input cost. Biasanya harus seperti ini. Hanya saja tadi kan saya sudah membuat variabel input, jadi tidak usah menambahkan seperti itu. Di sini sesuai nama yang tadi kita sudah buat. Di sini nama, name-nya itu nama, kita masukkan nama di sini. Terus ini bukan semikolon, ini koma di sini ininya. Tambahkan lagi di sini tanggal lahir. Di sini nama data di array-nya itu kita harus menyesuaikan dengan nama field-nya yang ada di database. Ini input cost. Jadi namanya itu namanya tanggal tgl nama, terus yang terakhir itu alamat. Terus ini alamat sudah tutup. Jangan lupa kita harus mendeklarasikan ulang modelnya di sini. Lalu kita kirimkan data array yang tadi ke dalam model. Ini kita function di modelnya itu kita buat jadi input saja. Terus kita masukkan di sini data itu array yang tadi kita buat di sini, yang isinya itu data-data yang akan kita inputkan. Terus di sini kita redirectnya ini kita, masukannya terus di sini kita redirectnya langsung ke baru. Lalu kita masuk ke dalam modelnya. Di sini kita buat function baru. Oke, kita lanjutkan lagi. Please
kita sudah nyampe mau membuat function untuk input datanya. Ini tadi kita punya nama functionnya input di sini. Kita ganti namanya sini input. Ini kita masukkan tadi datanya. Di sini kita hubungkan ke database db. Di sini langsung kita bisa langsung insert aja di sini. Jadi nggak usah mau pakai query juga, sudah disediakan oleh Igniter, mempermudah kita di sini. db insert product itu data. Jadi juga kalau paling sih di sini. Kita lihat dulu di sini ya. Sudah benar di sini. Di sini tadi kita lupa menambahkan button buat WhatsApp di sini. Saya buat dulu di sini button tes. Kita coba ini percobaan versi ini alamat percobaan. Kita coba simpan. Sepertinya ada kesalahan di sini. Alamat. Oh, di sini tuh. Nah, saya cek dulu di view-nya. Oh, di sini namanya alamat. Kita yang ini. Oke, kita refresh ulang di sini. Di sini percobaan lahir sekian, alamatnya percobaan. Kita simpan. Sudah berhasil, sudah terinput datanya. Kita coba ulang. Kita akan coba lahir sekian, alamat Mai. Kan sudah masuk, berarti di sini sudah berhasil. Selanjutnya, selanjutnya itu edit. Di sini kita tambahkan lagi edit. Masukin juga di sini kita menggunakan ref. Seperti biasa, base URL. Langsung ke di sini controller, langsung ke function edit gitu. Dengan tambahan di sini datanya ini data kita di sini menggunakan ID. Kita save, refresh, belum kita masukkan nama, edit, refresh, sudah muncul. Kita coba, sudah masuk datanya. Ini menurut ID-nya ini ID 1. Lalu kita buat functionnya di sini. Baru lagi nama functionnya edit. Ini kita masukkan data. Apa kita masukkan data?
Jadi kita di sini tuh memasukkan tuh di URL-nya. Kalau kita menggunakan form seperti itu nanti kita menggunakannya is input get atau post itu tergantung apa ya metode formnya itu. Kalau di sini di ke URL itu di sini itu mirip menggunakan form get. Oke, di sini kita langsung inisialisasi ulang modalnya. Ini terus kita ke hasil. Ini edit. Nah, inisialisasi edit. Kita tambahkan di sini datanya. Jangan data di sini kita ganti saja jadi ID agar lebih mudah ingat. Kita save dulu, lalu kita menuju edit. Berupa ID data yang kita passing dari controller ke modelnya itu. Terus di sini this db. Nah, di sini saya akan menggunakan query. Ini query select tentang from labelnya produk dengan titik untuk ini menambahkan ini ID. Kita pardam dulu agar kita yakin data yang kita ambil itu apakah benar atau tidak. Coba. Saya lupa Nanti kita coba di sini datanya yang sudah kita ambil itu udah benar. ID-nya 3. Terus di sini yang saya juga ID-nya 1 benar. Terus kita kembali seperti yang get ini agar dimengerti oleh website. Kita return lagi hasil. Di sini kita sebelum memberikan kembali kepada data yang kita sebut agar dimengerti oleh browser kita seperti yang tadi yang
Tadi kita sudah proses ulang datanya agar bisa dimengerti oleh Bro di cuma ada satu array di data yang tadi. Kita langsung saja di sini pilih langsung array nomor 1 sini. Lalu kita mungkin ke dalam view. Ini nama view-nya edit. Lalu kirimkan datanya ke dalam edit sini. Nampaknya udah ada edit, kita hapus saja. Oke, kita save. Buat lagi filenya. Edit.php. Seperti biasa, HTML5. Karena datanya itu hampir sama seperti yang insertnya atau inputnya, kita kopas aja ini formnya. Kita ganti actionnya ini ke function update. Terus di dalam inputan sini juga kita masukkan juga value. Value-nya itu data yang tadi kita passing dari model ke controller, lalu diberikan ke view-nya. Jadi tadi kan di sini di controllernya itu datanya itu namanya data. Jadi kita di sini juga namanya juga variabelnya juga data dari data tersebut. Terus di sini kita panggil fieldnya itu. Di sini nama, di sini value-nya itu tanggal lahir. Terus untuk text area itu tidak perlu menggunakan value karena text area itu tinggal di tengah-tengah text area-nya itu kita masukkan saja datanya. Data. Terus di sini alamat. Terus kita save. Kembali ke ini, kita refresh dulu sebentar. Kita edit. Datanya sudah ada. Lalu kita buat lagi function baru untuk update-nya. Nama function-nya tadi update. Kita kopas dari yang input, dari function input. Ini sudah sama, tinggal function di modelnya saja kita ganti jadi update. Jadi tag-nya baru. Kita coba nanti datanya. Simpan. Define method. Oh, ini metodenya belum kita buat metode. Belum kita buat ini functionnya. Kita buat saja functionnya. Ini kita masukkan data. Lalu di sini is db kalau tidak salah update itu.
Lalu di sini nama tabelnya, produk. Lalu di sini datanya. Lalu di sini, oh ya, tadi kita lupa menambahkan ID agar lebih mudah kita update-nya. Di sini inputnya itu berupa hidden ya. Jadi dia tidak akan muncul di dalam sini. Ini berupa tipenya hidden, namanya ID, terus kita masukkan value-nya itu data dari database berupa ID. ID. Save. Kembali ke controller. Kita inisialisasi variabelnya itu ID. Masukkan lagi input post ini ID, terus kita masukkan lagi ke dalam sini, kita berikan kepada model kepada function update di model baru. Di sini kita koma lagi, masukkan ID. Terus di sini kita masukkan array dalamnya itu ID seperti array biasa yang di sini, yang di controller ini. Kita masukkan ID. Jadi di sini tuh yang pertama ini itu untuk nama tabelnya. Lalu ini data yang akan kita ganti dan kita masukkan. Jadi di sini kalau di controller ini, data yang kita ganti itu nama diganti jadi ini, jadi inputan nama yang tadi kita masukkan. Inputan tanggal lahir, field tanggal lahir kita ganti jadi inputan tanggal yang tadi kita input, dan seterusnya. Kita masukkan di sini. Jadi di sini untuk yang di update lah. Lalu di sini itu seperti where ID. Jadi di sini itu pembedanya. Jadi kalau kita nggak menggunakan ini, nanti semua data di tabel tersebut akan berubah menjadi inputan yang tadi kita masukkan. Nah, coba. Oke, kita coba. Kita ulang dulu. Indra, sini coba. Akhirnya kita rubah juga dan coba simpan. Nah, datanya sudah terganti. Sini. Kita coba lagi yang coba ini, kita ganti namanya jadi coba-coba. Kita ganti lahirnya jadi 2013. Alamatnya kita rubah jadi ini. Simpan dan datanya sudah terubah. Kalau kalian juga ingin tahu data ini mempunyai ID berapa, itu kita tinggal keluarkan saja di sini. Ini td datanya itu data ID. Kita save, refresh. ID-nya juga. Agar lebih rapi, kita akan memindahkan tabelnya itu ke tengah menggunakan inline CSS.
Oke, sudah. Lalu selanjutnya untuk root itu kita ada delete. Kan root itu set, update, delete kan. Nah, sekarang kita buat tombol delete-nya di sini. Delete. Di sini tambahkan juga. Nah, untuk delete ini saya akan menggunakan form post di sini. Actionnya akan ke function biasa BCL. Di sini langsung ke controllernya itu baru functionnya itu delete. Itu di sini kita masukkan input hidden, namanya ID, value-nya itu ID juga. Terus kita tambahkan juga button dan submit. Di sini kita masukkan delete saja. Kita save. Kita lihat sudah ada. Pencet error karena kita belum membuat functionnya. Kalau gitu kita ke controller, kita buat lagi function baru lagi. Di sini nama functionnya itu delete. Terus kita inisialisasi ulang modelnya. Lalu masukkan ini. Lalu kirimkan ID ini ke controller, ke model. Ini ID. Lalu kita redirect langsung ke controller baru. Mungkin kalian bertanya nih, kenapa ini redirectnya langsung ke controller saja, nggak dengan functionnya? Karena kalau kita mendeklarasikan functionnya itu namanya index, dia kalau kita mengakses suatu controller atau model, yang pertama akan controller itu atau model itu cari adalah index. Jadi kalau kita cuma memanggilnya itu controllernya saja, kita akan langsung ke indeks ini, ke function index ini. Sedangkan kalau function index ini tidak ada, lalu kita hanya memanggil nama controllernya saja, seperti ini nama controllernya baru, kita panggil saja controllernya, itu akan error karena si indeks ini itu tidak ada. Contohnya seperti ini. Kita main dulu ini. Kita save, kita refresh page not found karena indeksnya itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada indeks, kita harus mengakses controllernya itu bersama dengan function yang akan kita akses. Misalkan kalau ini indeksnya itu tidak ada, kita harus langsung aksesnya itu ke function tambah, misalkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita ke modelnya. Di sini kita buat lagi yang function baru. Nama delete. Ini ID.
db update. Bukan update. Sorry. Sini tuh apa ya, lupa lagi saya juga. Kita cek lagi data proyek sebelumnya yang saya buat. Di sini menggunakan direct. Berarti di sini kita menggunakan delete. Lalu di sini seperti biasa nama table. Lalu di sini kita kosongkan. Lalu tambahkan array sebenarnya itu isinya hampir sama seperti update, hanya saja data yang di tengah ini kita kosongkan. ID save. Lalu dicoba lagi. Coba hapus, coba. Sini ada error. Oh, ada error. Kita lihat lagi kontrolnya. Oh, oke. Sepertinya ada salah kaprah ya. Ini hanya membutuhkan apa ya? Nama produknya. Ini kalau di query kan, ini seperti delete produk yang kita inputkan ini tadi. Ini kurang lebih hampir sama seperti ini. Kita coba lagi. Kita coba ulang. Kita coba dan sudah berhasil. Kita lihat di database. Datanya sudah tidak ada. Kita coba hapus percobaan. Kita coba delete. Dan datanya sudah ada, tidak ada. Kita cek lagi di database. Datanya sudah tidak ada. Oke, sepertinya sekian untuk apa ya, materi dari saya tentang tutorial CodeIgniter untuk pemula, yaitu berupa CRUD. Oke, Mas Mufi, bagaimana? Baik, terima kasih materinya Mas Karesa. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sebelumnya saya sudah mensortir pertanyaan yang ditanyakan dari para peserta. Saya bacakan dulu yang pertama itu dari Mas Rio Sinaga. Izin bertanya, untuk penamaan kelas atau file kenapa harus dimulai dari huruf besar ya? Untuk itu saya juga belajar sebenarnya dari dokumentasi CodeIgniter ya. Jadi untuk penamaan apa tadi itu variabel ya atau kelas ya. Kalau nggak salah kelas itu. Untuk kelasnya itu menggunakan kapital di awalnya itu agar si sistem CodeIgniter-nya itu bisa mendeteksi kelas tersebut. Jadi seperti apa ya? Apa ya? Sulit juga sih aku jelaskan juga.